Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang baru, yaitu lintasan terpendek. Ya. Bila sisi E dalam graf G dikaitkan atau dipetakan dengan sebuah bilangan real WE. Jadi di sebuah sisinya ada bilangannya, maka WE ini disebut bobot atau baik dari E. Graf bobot adalah sebuah graf yang setiap sisinya dikaitkan dengan bilangan real. Sedangkan bobot dari sebuah graf G dilambangkan dengan WG, adalah jumlah bobot semua sisi G. Contohnya ini. Jadi misalnya sisi V1 ke V2, maka ini diberikan bilangan. Biasanya kan kita E1, E2, E3 dan seterusnya nggak ada bilangannya. Maka kalau ketika ini diberikan sebuah bilangan, misalnya di sini 3, maka dia dikatakan bobot. Bobot dari E. Ya, ini bobot semuanya. Nah, ini dikatakan sebagai kalau sisi-sisinya yang di graf G ini ada bobotnya, maka dikatakan sebagai graf bobot. Nah, berapa WG-nya? WG-nya tadi adalah jumlah bobot semua sisi G. Jumlahnya di sini berapa? Yuk kita hitung. 3, 2, 1 berarti 6. 4, 5 berarti tambah 11. Coba saya tuliskan ya biar nggak lupa. Ini 5, 6 ya. Terus ini 4, 5, 11. Kemudian 5, 5, 2, 12. Kemudian 2, 2, 4. 1, 6, 6 berarti 13. 25, 7. 5, 2, 5, 12. Kita hitung. Ini 17. Ini 16. Ini 20. 12. Ini tambah ini 33. Kemudian ini 32. Ini 65. Benar ya? 17, 16, 20, 12, 32, ini 33. Benar ya, 65. Ini salah ya. Harusnya 65. Nah, panjang lintasan dari sebuah graf bobot G adalah jumlah bobot dari semua sisi dalam lintasan tersebut. Misal, U dan V adalah 2 titik di graf G. Ya. Lintasan UV di graf G yang panjangnya minimum disebut lintasan terpendek antara U dan V. Jarak terpendek dari U ke V dinotasikan dengan DG UV. Didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek antara titik U dan V di graf G. Nah, misalnya di sini aja. Misalkan dari graf bobot ini kita diminta mencari lintasan terpendek dari titik V1 ke V11 dalam graf G. Saya beri contoh P1 misalnya. P1 itu lewatnya V1, V2, V5, V8, V11 ya. Maka jaraknya adalah D dari P1, ini saya beri ya. Itu adalah 3, 5, 1, 5. Berarti 14. Kemudian P2 itu V1, V3, V6, V9, V11. Berarti 2, 5, 6, 2. 15. Ini P2.
Kemudian P3, V1, V4, V7, V10, V11. Berarti 1, 2, 6, 5. Berarti 14. Kemudian V4. V4 itu V1, V3, V2, V5, V6, V9, V8, V11. Berarti 2, 4, 5, 2, 6. Dan V1 ke V3 ya. Ulangi ya, 2. Ini V3 ke V2 ini 4. V2 ke V5 5. V5 ke V6 2. V6 ke V9 6. V9 ke V8 2. V8 ke V11 5. Berarti 26. Kemudian contoh lagi. V5 itu dari V1, V4, V7, V6, V8, V6, V5, V8, V9, V11. Kalau dijumlah jadi 12. Kemudian V6 dari V1 nih, V1, V2, V3, V6, V7, V10, V11. Ini V6 kalau dijumlah ini T4, hasilnya 25. V7 ya, kita lihat lintasannya. V7 itu V1, V4, V7, V10, V9, V8, V11. Kalau dijumlah panjangnya itu ada 21 dan seterusnya. Kita bisa masih banyak jalan dari V1 menuju ke V11 yang panjangnya macam-macam. Nah, dari 7 jalan di atas, maka terlihat bahwa panjang lintasan terpendek adalah nih, kita lihat yang ada 14, 15, 14, 26 ya. Kita ada 14, 15, 14, 26, 12, 25, 21 dan seterusnya. Nah, yang paling pendek adalah ini 12. Maka dikatakan bahwa lintasan terpendek adalah 12 atau ditulis DG. Tadi lintasan terpendeknya DG. V1, V11 sama dengan 12 ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwa lintasan terpendek yang menghubungkan titik V1 ke V11 memang benar lintasan P5. P5 kita lihat di situ ya. P5 adalah V1, V4, V7, V6, V5, V8, V9, V11. Nih. Jadi kayak gitu. Apakah itu yang terpendek? Gak ada lintasan yang lain gitu loh, ceritanya kayak gitu. Nah, apakah ada lintasan yang lain yang lebih pendek dari P5? Maka untuk menjawabnya kita harus mencari lagi lintasan-lintasan yang lain. Nah, padahal lintasan-lintasan yang lain yang harus kita cari adalah sangat banyak sekali. Jadi kita nggak mungkin mencari, ada ribuan bahkan ya. Jadi kita nggak mungkin mencari lintasan-lintasan yang lain di sini. Sehingga maka kita perlu namanya nih. Nah, hal ini tidak mungkin kita lakukan karena banyak lintasan yang menghubungkan titik V1 ke V11 dalam graf G. Sangat banyak ya.
dan tidak mungkin kita bisa menuliskannya di sini. Nah, untuk mempermudah mencari panjang lintasan terpendek dari titik V1 ke V11 di graf bobot G dapat diterapkan algoritma Dijkstra sebagai berikut. Nah, ini saya udah masuk ke algoritma Dijkstra. Nanti di video selanjutnya saja, ya.